Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Kurnianingrum dengan nomor induk mahasiswa 204232022 pengantar manajemen Islami kelas A. Di sini saya akan membahas dua kasus. Untuk kasus yang pertama adalah perjalanan manajemen usaha warung. Jadi, Broto Suseno, pemilik warung Stick and Shake, adalah lulusan Universitas Swasta di Yogyakarta, jurusan arsitektur. Pada tahun 1998, beliau memutuskan untuk menikah dan tidak melanjutkan kuliahnya. Tetapi beliau memutuskan untuk mencoba berbagai peluang usaha demi menghidupi keluarga barunya. Cobaan demi cobaan telah dilewati dengan semangat dan kesabaran yang luar biasa, sehingga sekarang bisnis kuliner warung Stick and Shake sudah memiliki 82 gerai dari 22 kota besar di Indonesia di berbagai pulau. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apakah pemilik dari warung grup tersebut menerapkan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya? Jelaskan alasannya dan sebutkan indikator manajemen Islami. Berdasarkan kasus tersebut, menurut saya pemilik warung grup sudah melaksanakan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya. Manajemen Islami merupakan manajemen yang komprehensif karena tidak hanya berkaitan dengan transformasi bisnis, tetapi juga melakukan transformasi budaya dengan mulai menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam proses pelaksanaan manajemennya. Untuk pertanyaan yang kedua adalah berdasarkan informasi tersebut, jika menurut Anda pemilik warung grup telah menerapkan konsep manajemen Islami, bagaimanakah dari indikator manajemen Islami yang telah diimplementasikan? Kemudian buktikan. Menurut saya beberapa indikator manajemen Islami yang sudah dilaksanakan oleh warung grup antara lain adalah yang pertama, landasan dasar manajemen Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Figur teladan adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan kegigihan pemilik dalam membangun usaha dari nol sampai sukses. Maka hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang telah memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 1-8. Kemudian yang kedua, hanya pembangunan ekonomi bukan merupakan target akhir manajemen Islam. Kegiatan manajemen Islam bertujuan untuk kesejahteraan di akhir. Pemilik warung grup tidak serakah untuk menyalahgunakan kekuasaan jabatannya. Dalam menerapkan manajemen Islam berlaku untuk organisasi pribadi, keluarga, dan sosial, ekonomi, dan politik. Pemilik warung grup menganggap dirinya sebagai khilafah Allah SWT dan harta dianggap amanah Allah SWT. Hal ini sebagaimana dalam bacaan, yakni jadi akan memberangkatkan umrah bagi karyawan yang sudah hafal 1 juz Al-Quran. Sebagian keuntungan yang diperoleh dari warung Stick and Shake, keuntungan untuk membangun rumah tahfiz atau pesantren bagi para penghafal Quran. Kemudian yang ketiga, pemilik warung grup tidak sombong dan jumawah pada saat memuncaki kesuksesan yang diperoleh dianggap turut serta andil dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka perlindungan dan penolong selain dari Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 173. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah pandemi dan perubahan perilaku organisasi. Manajemen merupakan salah satu kebutuhan bisnis saat ini. Dalam garis yang sama, keberhasilan lembaga bergantung pada kinerja karyawan dan kepemimpinan. Mulai dari karya, upaya, ketekunan, dan efisien mengarah pada tujuan yang diinginkan. Pada masa pandemi seperti sekarang, banyak masalah ketenaga kerjaan seperti pekerjaan di rumah
work from home, dan juga pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Maka dari itu, perilaku organisasi sangat penting dalam situasi krisis atau pandemi seperti sekarang ini, agar masalah dapat terselesaikan dengan baik untuk perusahaan maupun kesejahteraan karyawan. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan kembali dari perilaku organisasi dan seberapa besar perannya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku manusia dalam organisasi. Pemimpin sering menggunakan studi seperti perilaku organisasi untuk memahami bagaimana tim bekerja sama, bagaimana organisasi berperilaku, dan bagaimana individu bertindak. Perilaku organisasi memegang peran penting dalam menyelesaikan tujuan organisasi-organisasi. Sikap dan kinerja karyawan memainkan peran penting dalam menyelesaikan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Perilaku organisasi berdampak pada sikap dan kinerja. Perilaku organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan budaya organisasi serta struktur organisasi. Tujuan organisasi membantu organisasi untuk mencapai tujuan keuangannya. Kemajuan organisasi perusahaan diukur melalui tujuan organisasinya yang menentukan tugas yang membantu dalam meningkatkan tujuan organisasi. Kemudian pertanyaan nomor 2, berikan informasi mengenai organisasi atau perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi. Organisasi yang ingin sukses di era pasca COVID-19 harus memastikan karyawannya tetap bahagia dan produktif, serta mencegah mereka bersaing dengan budaya yang lebih baik. Berikut adalah beberapa perusahaan yang sempat mengoptimalkan budaya organisasi selama krisis COVID-19. Untuk perusahaan yang pertama adalah Google. Memprioritaskan keselamatan karyawan, Google mengizinkan karyawan untuk bekerja dari rumah hingga akhir tahun 2020. Selain itu, Google menawarkan tunjangan kerja dari rumah sebesar $1.000 kepada karyawan untuk menutupi biaya perawatan. Ini akan membantu karyawan menciptakan lingkungan kantor rumah yang lebih berkelanjutan dan berkomunikasi lebih baik dengan alat yang tepat. Kemudian perusahaan yang kedua adalah NVIDIA. Perusahaan pemroses grafis NVIDIA menaikkan penilaian kerja tahunnya selama 6 bulan untuk menawarkan kenaikan gaji kepada karyawannya di tengah pandemi global. Tim sumber daya manusia NVIDIA mengembangkan webinar dan sumber daya online untuk membantu karyawan mengelola kesehatan mental mereka. Untuk karyawan dengan anak-anak, NVIDIA mengumpulkan 200 sumber daya untuk pendidikan, kunjungan lapangan virtual, ide hiburan, dan waktu cerita online. Kemudian, perusahaan yang ketiga adalah Twitter. Raksasa media sosial Twitter adalah salah satu perusahaan pertama yang memulangkan karyawannya ketika kasus COVID-19 dimulai meningkat pada bulan Maret 2020. Kemudian pada bulan Mei 2020, Jack Dorsey, CEO dari Twitter dan Square, mengumumkan bahwa banyak karyawan akan segera memiliki opsi untuk bekerja dari jauh tanpa batas waktu. Perusahaan juga memberikan pengganti biaya penitipan anak pada karyawan atau daycare reimbursement. Tujuan membayar pekerja kontrak, apakah mereka dapat bekerja atau tidak, dan melarang semua acara tatap muka selama sisa tahun 2020. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah berikan informasi mengenai organisasi atau perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi. Dunia bisnis telah terkena dampak yang tidak dapat diubah dengan cara yang dianggap mustahil oleh banyak orang, dan konsekuensi dari pandemi paling signifikan dalam satu abad ini terus dirasakan di seluruh dunia, baik sebagai pemilik, manajer, atau pekerja lepas wira swasta. Kiat-kiat ini akan membentuk strategi yang efektif untuk bergerak maju. Untuk yang pertama adalah rencana kontingensi. Rencana kontingensi untuk semua jenis kemungkinan dari jenis pandemi hingga bencana alam harus menjadi bagian penting dari proses bisnis manajer yang sedang berlangsung.
Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas tenaga kerja. Di masa depan perlu ditanyakan bagaimana manajer dapat mendorong fleksibilitas tanpa kerja yang lebih besar dan menciptakan peluang untuk jarak jauh dengan meningkatkan prevalensi pekerjaan di luar kantor. Manajer juga harus meningkatkan bahwa hal ini memungkinkan untuk memperluas kumpulan kandidat manajer. Kemudian yang ketiga adalah transformasi digital. Sejak awal pandemi, bisnis dari semua ukuran harus sangat bergantung pada infrastruktur digital. Ini sebagai bagian karena pekerja jarak jauh hanya dimungkinkan karena karyawan memiliki akses ke berbagai aplikasi manajemen proyek, konferensi video, dan pelacakan waktu. Ini juga adalah bagian dari kepihakan perusahaan pada karyawan dalam perilaku organisasi. Kemudian yang keempat adalah diversifikasi bisnis. Bisnis yang selamat dari pergolakan awal pandemi, semuanya menunjukkan kemampuan untuk melakukan diversifikasi. Kemudian komunikasi terpadu, kemitraan strategis, dan cadangan tunai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.